Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rifat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya, Fat. Oke. Amin. Nah, Rifat, kalau langsung ke pembelajaran pastinya kamu akan kaget dan bosan ya kan pastinya nanti. Oke, sebelumnya ibu memiliki permainan. Ibu memiliki sebuah apa itu namanya kertas yang dilipat yang di dalamnya ada huruf, dimana nanti seumpamanya ada huruf C. Nah, jadi nanti kamu harus menyebutkan hewan yang awalannya huruf C. Dan untuk apa, Bu? Nah, untuk kita bahas bagaimana alat geraknya dan bagaimana ciri-cirinya. Seperti itu ya. Oke. Ibu kocok dulu. Nanti silakan Rifat pilih. Oke? Ya. Ini ya. Nah, ini ibu buka, hurufnya adalah huruf K. Jadi silahkan Rifat memilih hewan yang awal-awalannya K. Apa? Kelinci. Oke. Rifat tahu tidak apa saja alat gerak yang ada pada kelinci tersebut? Tahu ya? Pastinya apa? Iya, kaki. Oke. Selanjutnya kita akan membahas apa saja alat gerak pada hewan-hewan yang lain seperti itu. Oke, Rifat tahu tidak? Kita akan mempelajari apa pada pertemuan kali ini? Belum tahu? Oke, silahkan dibuka buku tematiknya ya, halaman pertama. Kan kamu sudah kelas 5 kan? Ya, pada pertemuan pertama kita nanti akan membahas tentang alat gerak hewan dan bagaimana cara menentukan ide pokok suatu bacaan serta bagaimana cara mengolah ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Oke, sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, Rifat akan bisa menyebutkan alat gerak pada hewan baik di darat, di laut ataupun di udara. Selanjutnya, Rifat akan bisa menentukan mana ide pokok dalam sebuah paragraf, lalu menjadikannya ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Seperti itu ya. Oke Rifat tahu tidak apa itu alat gerak dan ide pokok? Belum tahu? Oke, kita belajar mulai dari sekarang ya. Dibuka buku tematiknya dan buku tulis. Nanti buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang tidak ada di buku tematik. Oke, yang pertama alat gerak. Gini, tadi kan hewan yang sudah kamu pilih apa? Kelinci. Oke, Ibu mau bercerita dulu. Kamu kan suka bercerita dulu kan sebelum memulai pembelajaran. Oke, dulu ibu pernah melihara seekor kelinci. Warnanya putih, terus bulunya itu halus, telinganya panjang. Dan kamu tahu tidak kelinci itu gerakannya bagaimana? Iya, meloncat tentunya. Iya. Berarti apa yang digunakan untuk meloncat? Kaki. Nah, itu kata kuncinya. Jadi ibu paling senang dengan saat dia itu berlari sambil menghampiri ibu waktu ibu memberi makannya. Jadi dia itu lari sambil meloncat. Jadi sungguh menggemaskan. Seperti itu. Jadi apa tuh Bu maksudnya alat gerak? Alat gerak adalah alat yang digunakan hewan untuk melakukan suatu gerakan, entah meloncat, berlari, berjalan, terbang ataupun yang lain seperti itu. Iya, alat gerak pada hewan itu tergantung habitatnya. Kalau hewan itu hidup di darat, kebanyakan alat geraknya apa? Kaki. Iya, alat geraknya kaki. Kalau yang di laut, di air, alat geraknya apa? Alat geraknya adalah sirip. Nah, seperti itu. Kalau yang di udara, apa yang buat terbang? Iya, dia bergerak dengan sayap. Coba contohkan hewan yang ada di darat, di laut, dan di udara berdasarkan alat geraknya. Satu, yang di darat. Kucing, ya kucing pakai kaki. Yang di laut, ikan lele. Lalu kalau yang di udara, burung menggunakan sayap. Jadi seperti itu ya. Nah,
ini ibu memiliki bacaan tentang kelinci. Jadi nanti Rifat baca dulu, dicermati, lalu Rifat bisa menyebutkan bagaimana alat gerak yang dimiliki oleh kelinci. Oke, dibaca dulu. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat Pak Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Oke, sudah tahu ya alat gerak pada kelinci? Iya, sekaligus ciri-ciri yang lain sudah tahu? Ya, itu sudah mudah sekali. Oke, setelah itu dari bacaan tersebut, Fat, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan ide pokok dalam paragraf tersebut? Tidak tahu? Iya, apa Bu ide pokok itu? Ide pokok itu adalah topik utama dalam sebuah paragraf atau intinya paragraf itu apa, seperti itu. Jadi tadi kan ada paragraf, ya kan? Nah, paragraf itu intinya tentang apa? Kata kunci atau kalimat yang mewakili dalam paragraf tersebut. Nah, seperti itu. Itu adalah ide pokok. Ide pokok dibagi menjadi 3. Ide pokok yang berada di kalimat pertama, di kalimat terakhir, dan ada yang di awal atau di pertama dan di terakhir. Kalau yang di pertama itu namanya kalimat deduktif. Kalau yang di akhir namanya induktif. Kalau yang ada di awal dan di akhir itu namanya campuran. Lalu cara menentukannya bagaimana, Bu? Ya, cara menentukannya yang pertama tentulah harus dibaca dulu, dibaca sampai habis. Ya, dibaca paling tidak 1 paragraf, lalu diteliti. Oh, kalimat mana yang mewakili dalam paragraf tersebut? Misalnya paragraf pertama tadi intinya apa? Nah, intinya berada di seperti itu. Itu cara menentukan ide pokok. Nah, lalu kalau kita sudah menemukan ide pokok, misalkan kalimat kelinci adalah binatang yang seperti ini. Nah, itu bagaimana cara menjadikan sebuah paragraf jadi ditambahi dengan kalimat yang lain, disambungkan dengan kalimat yang lain. Misalkan di paragraf ketiga dapat diambil kesimpulan bahwa ide pokoknya terletak pada awal, yaitu deduktif dan berbunyi Edo senang sekali, dan bisa dijadikan paragraf seperti pada tulisan. Nah, begitu ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apakah Rifat sudah paham? Iya, tadi kan Ibu sudah bercerita, sudah menunjukkan game, sudah menjelaskan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini? Yang pertama tadi apa? Iya, alat gerak. Alat gerak itu apa? Alat yang digunakan hewan untuk bergerak. Tergantung habitatnya, di darat, di air, dan di udara itu berbeda. Selanjutnya, ide pokok. Ide pokok itu adalah topik utama dalam sebuah paragraf. Lalu bagaimana cara menentukannya? Iya, benar. Dibaca dulu baru diambil intinya. Lalu ide pokok tadi ada berapa, Pak? Ada 3, ya, deduktif, induktif, dan campuran. Lalu cara menjadikannya menjadi sebuah paragraf? Iya, menambahkan kalimat yang lebih panjang agar menjadi sebuah paragraf. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya Ibu memiliki soal untuk Rifat. Nanti ditulis di buku tulis dan dibuat PR. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, selanjutnya Ibu memiliki soal untuk Rifat. Nanti ditulis di buku tulis dan dibuat PR. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Rifat paham dan bersiap semangat untuk mengerjakan PR. Lalu kita dapat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, apabila Ibu salah kata, Ibu minta maaf ya, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.